Ketika saya pernah buat nih buat media pembelajaran, saya kasih ke siswa dikacangin gitu, sisanya itu ada ide. Kalau kata Eleanor Roosevelt tuh the great mind is about idea. Cuman kalau misalkan di era sekarang ini media pembelajaran itu seakan-akan menjadi hal yang sangat utama ya. Hal yang paling utama adalah mendeliver pembelajaran dari yang LKS kayak gitu ke siswanya gitu kan, di video di lain. Oke Bang, nah tadi kan banyak nih yang cara mengatasinya dari YouTube segala macam. Nah, ada nggak sih Bang tips menggunakan PPT supaya lebih simple tapi hasilnya tuh menarik Bang? Pertama harus latihan. Banyak latihan itu asli, karena kalau kita mau belajar PPT itu artinya kita juga membiasakan megangnya. Kalau kita ingin belajar memahami orang, kita harus membiasakan kita sama orang ya. Betul ya, cepat gak masalah gini kan. Kayak gitu deh. Jadi kotak atik ya dulu PPT-nya itu, terus apa tadi pertanyaan? Hasilnya supaya menarik kan? Banyak belajar dari YouTube kan. YouTube ini kok bisa dikatakan yang hampir setengah dosen atau setengah guru kan. Banyak sekali ilmu-ilmu di sana dan banyak disediakan tutorial gitu. Nah, kayak tutorial flat design di YouTube tuh banyak. Membuat flat design atau flat animation di PowerPoint, terus di-upload di YouTube aja. Belajar aja dari situ. Dan jangan takut mencoba gitu. Dan jangan cepat capek gitu. Kadang kalau orang membuat ini bingung gitu. Udah nyerah. Nggak bisa kayak gitu. Jadi belajar terus dan biasakan. Oke, baiklah Bang, terima kasih udah banyak menjawab pertanyaan yang udah dilemparkan nih dari kawan-kawan juga. Nah, selanjutnya nih kita bakalan masuk ke dalam sesi praktek. Nah, buat kawan-kawan mungkin yang pengen mengikutinya silakan gitu kan, dari pematerinya juga udah siap gitu untuk mempraktekkannya gitu. Oke, nah langsung aja ya. Oke, boleh. Nah, jadi saya akan sedikit memperagakan cara membuatnya lah ya, media pembelajaran sederhana. Sangat sederhana sih, supaya kawan-kawan ini tidak kebingungan melihat cara pembuatannya juga. Insya Allah ini tidak panjang kok gitu. Cuman berapa slide nih? 8 slide itu. Dan kawan-kawan bisa mengimprove PPT ini menjadi sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan gitu. Untuk pembuatan media pembelajaran saya kasih intro dikit lah ya. Makin banyak durasinya, artinya makin banyak kuota yang dipakai. Makin banyak kuota yang dipakai, artinya makin menghabiskan kuota belajar siswa gitu. Artinya kawan-kawan, kalau buat media pembelajaran jangan terlalu panjang gitu. Video yang ideal itu 1 menit hingga 7 menit ya. Itu. Bahkan kalau udah sampai 5 menit kadang orang bosan ya gitu kan, itu. Bahkan ada yang ideal itu 3 menit gitu untuk ini pembelajaran. Karena ini hanya penghantar untuk siswa gitu. Sisanya itu kreativitas guru, seni guru mengajar gitu sih. Oke lah ya, kita langsung praktek ya. Jadi ini yang udah saya buat, nanti kita akan coba buat ulang. Kalau misalkan yang slide keduanya ini ya intro seperti guru masuk gitu. Guru datang, salam gitu. Terus yang kedua itu konsep sederhananya, konsep dari suatu materi yang ingin disampaikan gitu. Kalau ini kan bikin ini kayak bahasa matematika adalah bahasa bilangan sampai yang saling berdekatan gitu. Nah, terus kalau matematika ini kan kadang sulit ya divisualkan gitu. Ini pandai-pandai kawan-kawan yang memvisualkannya. Kalau saya memvisualkannya itu dengan angka seperti ini, terus ada penjelasan di bawahnya kayak gitu. Kalau teruntuk kawan-kawan kayak biologi, sejarah, nah itu kan mudah tuh visualnya tuh, banyak kan, ada fakta hidupnya kayak gitu kan, seperti itu. Nah terus kalau hal penting dari media pembelajaran tuh setelah memberikan konsep, dia harus memberikan contoh asli gitu yang ada di sekitar siswa kayak gitu. Kalau ini kan kalau bahasa matematika tuh ada di menyusun gelas, ada di susunan meja di DPR gitu ya, kayak gitulah. Nah setelah itu kita bisa kasih challenge ya gitu di slide ke-6. Challenge-nya itu seperti kita ngasih waktu 10 detik ataupun berapa
berapa detik gitu untuk siswa menjawab satu pertanyaan kayak gitu. Nah, nanti setelah berakhirnya waktu 10 detik ini baru kita kasih tahu jawabannya kayak gitu sih. Nah, dan terakhir selesai itu. Oke, kita coba buka Windows baru. Nah, ini tampilan sederhananya. Mungkin kawan-kawan udah paham lah ya yang untuk tampilan awalnya. Nah, untuk tampilan awal kita hapus nih dua text box yang ada di sini. Tinggal klik textboxnya, tekan shift, tahan, tekan lagi, baru delete. Udah blank gitu. Nah, pertama kita membuat backgroundnya dulu. Warnanya apa? Ini kawan-kawan terserah mau pakai background warna apa ya gitu. Tinggal memberikannya, tinggal klik kanan, front background, terus timbul kayak gini. Nah, kalau saya biasa pakai solid fill, warna biasa satu warna saja kayak gitu. Namun lembut, misalkan kita pakai warna oranye nih, kan escape ya. Oranye cuma namun yang di bagian custom kita rendahin gitu. Nah, jadi agak lebih soft gitu warnanya. Softkan lagi ya. Oke. Kayak gini. Nah, jadi jangan sampai warnanya itu terang sekali, merah betul, biru betul gitu. Itu sakit mata siswa ngelihatnya gitu. Terus, nah, kalau saya sih udah nyiapkan starter pack-nya gitu. Ada papan tulis, ada guru, ada gambar contoh pembelajarannya, contoh pembelajarannya di sekitarnya. Nah, terus kayak ada icon-icon kayak gitu. Nah, ini bisa kita buat ya dulu. Tadi kalau di PowerPoint tadi itu kita membuat keadaan dia di dalam ruangan. Kalau dalam ruangan ada dinding, ada jalannya kayak gitu kan. Oke, kita akan buat lantainya dulu ya. Cara membuat lantai gampang, buat persegi, terus kasih warna abu-abu, line-nya dihapus, shape outline, no outline. Jadi terus kita kasih ada sedikit shadow gitu, atau apa ya, bagian bayangan kecil di bagian dindingnya, antar dinding dan lantai. Kita agak beratkan warnanya. Nah kayak gitu. Jadi seakan-akan ini kayak ketekuk gitu. Kayak gitu sih. Terus ini masukkan. Ini kawan-kawan boleh, kalau untuk gambar-gambar kayak gini yang PNG yang satu gambar belakangnya tidak transparan, itu tuh kawan-kawan bisa nyarinya di flaticon.com. Terus juga FreePic ada, terus juga kalau mau lebih sederhana kawan-kawan ketik ya papan tulis titik PNG enter, itu banyak, tinggal kawan-kawan download gitu. Itu cara termudahnya tuh. Jadi jangan malas nyari hal-hal kayak gini gitu. Kalau lebih bagus kawan-kawan buat sendiri gitu. Cuman karena ini udah ada, kita pakai ini ya. Nah, visual tadi yang penting adalah visual itu. Visual kan benar-benar nih seakan-akan nih ruang kelas gitu. Nah, ini kita agak panjangin dikit, letak di sini. Terus saya ada nyiapkan kurs. Kan kalau misalkan di sekolah tuh atau di kelas tuh kan pasti ada ini ya, pasti ada meja guru. Nah, kita kasih meja. Ini ada. Loading. Oke ya, informasi aja. Ini Microsoft 2016 ya. 2016 ya gitu. Nah, saya sarankan untuk kawan-kawan yang belum mengupgrade Microsoft-nya menjadi minimal 2013, saran saya ini upgrade gitu. Karena kalau 2010 atau 2007 itu udah kelewatan zaman banget kayak gitu. Pakailah ya produk-produk kekinian kayak gitu. Karena terusnya juga lebih mudah kayak gitu. Nah, ini kita kasih meja, terus kita kasih guru. Jadi kita harus siapin dulu barang-barangnya, masukkan dulu aja semuanya di slide, baru dikerjakan animasinya. Gitu. Bentar. Kawan-kawan bisa drag-drop gambarnya dari folder ke PPT-nya kayak gini. Nah, kira-kira segini. Nah, itu. Nah, ini contoh sederhana ya. Misalkan kawan-kawan mau membuat
tampilan awal lah itu dari PowerPoint-nya gitu. Nah, udah jadi. Nah, kita harus kasih konten isinya nih. Sini. Kalau pertama biasa assalamualaikum kan, atau selamat pagi lah misalnya. Selamat pagi. Pemilihan font cukup 2, maksimal 2. Fontnya ndak boleh aneh-aneh. Misalnya gini nih, fontnya concealer. Nah, kayak gini. Ini sakit mata siswa melihat font seperti ini nih. Nih, kita besarin. Nah, kayak darah gitu kan. Nah, terus tulisannya hitam gitu. Usahakan antara font ini jelas terbaca, terus untuk warna font itu kontras dengan layar belakangnya. Nah, itu. Ini apa ini? Nah, kalau yang biasa saya pakai itu Arial Rounded. Nah, terus karena ini belakangnya warna hijau, berarti kita kontraskan, kasih warna putih. Nah, ini lebih jelas gitu. Dan fontnya jangan terlalu besar juga, sesuai kriteria kawan-kawan lah. Selamat pagi. Nah, baru kita sapa siswa gitu. Jadi jangan kalau misalnya buat media pembelajaran, buat langsung kayak selamat pagi. Hari ini kita materi ini, langsung materinya gitu. Kalau bisa sapa dulu siswanya. Selamat pagi, kita jumpa lagi dengan siapa gitu kan. Jumpa lagi dengan saya apa gitu kan. Nah, ini sederhana ya, nanti kawan-kawan pandai-pandai mengalaikan kontennya ya gitu, sealai mungkin lah kawan-kawan gitu. Nah, seperti ini. Baru hari ini kita akan belajar tentang pokoknya materi apa nih? Bebas ya Bang. Bebas ya, apa materi tadi ya lah ya? Barisan aritmatika. Aritmatika. Nah, sederhananya seperti ini. Dan usahakan tulisannya jangan bertimpa dengan gambar gitu. Nah, mungkin kan ada guru terus ketika dia megang penggaris, tulisannya di penggaris ya gitu kan. Rasional dikit ya gitu kalau misalkan buat. Nah, kalau udah jadi kayak gini, baru kita susun animasinya gitu. Ini kita close dulu. Nah, animasi ada di sini. Nah, itu. Kalau saya biasa kalau mau mau animasi yang cukup kompleks, di sini banyak sekali. Nah, sangat banyak nih, apalagi kalau more. Nah, ini sangat banyak sekali. Nah, kalau sekarang kita pakai cukup 2 atau 3 animasi saja, dan cara membuatnya pun juga sederhana. Nih, seluruh yang ada di sini nih, mau dari lantai sampai kursinya ini, kita akan coba kasih animasi gitu. Nah, untuk lantainya karena ini kan ada 2 nih. Nah, ini kita gabung dulu dengan cara kita blok, kita tekan, ambil 2, klik kanan, kita grup, kita jadikan 1. Nah, gini udah jadi 1. Nah, kayak gitu. Supaya ketika nanti animasi jalan, mereka tidak terpisah kayak gitu. Sederhananya klik blok, Ctrl G, udah jadi gitu. Nah, kalau udah kita klik mejanya, klik ini, klik lantai, klik orang, klik tulisan, klik papan tulisnya, baru kita pakai animasi play in. Oke, kita play di sini ya, di animation pen, kita play. Nah, kan biasa tuh. Nah, kita tingkatkan dikit. Masih di blok ini. Nah, misalkan kalau kawan-kawan ini kan terpisah nih. Nah, kita blok semuanya, terus efek option. Nah, kita akan coba kasih efek bounce. Apa ya? Bounce itu kepantul gitu, kepantul dikit. Kita kasih sampai 0,35. Nah, maksudnya seperti apa? Kayak gini. Kalau kita play. Jadi ada agak mantul dikit gitu. Jadi itu enggak kaku gitu animasinya gitu. Nah, kalau sudah dikasih seperti itu, masih di blok semua. Ini kan ada tulisan nih, ada with previous nih. Nah, ini kita pastikan lagi, kita klik lagi.
sehingga tadi yang angka 1 ini jadi angka 0 gitu. Artinya semuanya jadi wait previous. Ini juga ini. Oke. 5-5-nya sudah menjadi wait previous. Nah, ini fungsinya apa? Ketika di play dia langsung gerak kayak gitu. Oke, terus ya. Oh, karena gara-gara cepat ya. Ini waktunya ini kan 0,5 detik ya, setengah detik. Nah, kita kasih waktunya 1 detik itu untuk masuknya gitu. Oke gitu. Ini mungkin gara-gara rekam ini ya, pakai rekam layar jadi dia agak patah ya. Nah, kalau sudah kita kasih waktu, kasih masing-masing nih masuknya satu-satu, enggak berbarengan ya gitu. Misalnya lantai dulu kan. Oke, kalau lantai dulu delay atau keterlambatannya ini kita 0 kan. Habis itu meja kita kasih 0,25 atau 0,50 lah. Baru siapa nih gurunya kasih sampai 0,75. Habis itu baru papan tulis yang naik dari 1 menit, baru kontennya. Oke, nah, jadi tampilannya kayak gini. Teng. Ya gitu. Jadi itu enggak naik berbarengan ya gitu. Jadi satu-satu gitu. Nah, terus kalau sudah karena ini udah semua kan. Nah, kita bisa memakai slide yang udah jadi untuk slide kedua. Kita klik slide-nya, terus kita duplikat. Cara duplikatnya gampang, klik slide-nya, terus Ctrl D, Ctrl duplicate. Jadi terbagi jadi 2. Masuk ke slide 2. Nah, tulisan yang ini kita ubah. Misalkan kontennya itu barisan, kalau kita copy paste lah dari slide sebelah. Nah, saya akan coba copy paste materinya dulu. Nah, jadi kawan-kawan kalau misalkan mau buat media pembelajaran, usahakan kontennya itu udah jadi itu kawan-kawan buat entah di Word atau di PPT lain ya gitu, sehingga ketika mau buat tinggal copy paste gitu kan. Nah, ini kontennya kita ambil. Nah, kita ambil kontennya, kita pastekan di sini. Nah, ini kita tulis barisan matematika. Kawan-kawan mau kasih icon di sampingnya seperti video tadi juga boleh gitu. Kalau misalkan di laptop ini nih kayaknya bisa nih dikasih icon. Kalau misalkan download icon ada di flip icon ya. Nah, paste. Masih nyangkut yang lain. Nah, ininya. Oke, kita letakkan di sini. Nah, ini baru kita susun dengan rapi. Line center, line header. Oke, jadi itu. Nah, ini boleh juga kawan-kawan kasih animasi play in. Seperti tadi, play in with previous, delaynya kita naikkan sampai tadi kan terakhir 125 ya? Iya, 125. Nah, kita naikkan jadi 150, kasih efek memantul tadi itu. 0,35. Kenapa 0,35? Karena kemarin saya coba-coba buat ini 0,35 itu lumayan natural gitu naiknya. Gitu. Jadi untuk isinya bisa kita tulis bahasa matematika adalah bahasa matematika, bahasa bilangan yang mempunyai beda, nah, gitu. Dan kawan-kawan bisa nih merubah warnanya gitu. Jadi tidak masalah kalau untuk warna, boleh setidaknya 3 lah untuk tulisannya gitu. 3 warna boleh gitu, biar enggak, kalau kebanyakan nanti terlalu ramai juga gitu. Kalau terlalu dikit terlalu monoton gitu. Misalnya kawan kasih hijau tua, warna apa ya? Kayaknya warna oranye lah ya. Nah, itu. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita coba play ya. Nah, dia kan mengulang slide sebelumnya. Nah, karena kita tidak mengasih transisi, untuk animasinya kita ganti.
untuk animasi dari dari lantai, animasi meja, guru, papan tulis itu kita hapus. Untuk yang tulisan kita ganti supaya perpindahannya natural gitu. Ini kita hapus ya. Oke. Kita klik slide-nya. Ini kita hapus. Klik meja. Di bagian 6 ini kita klik hapus. Gurunya kita hapus. Udah berarti ya. Tinggal oke. Nah, jadi tinggal 2. Nah, papan tulisnya masih naik, kita hapus. Nah, cukup itu. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat dari awal jadinya kayak gini. Oh ya, lupa, transisi itu kan ini on mouse click. Artinya tuh slide-nya akan berpindah kalau diklik gitu. Karena ini video, on mouse click-nya dihapus, diganti after. Nah, kayak gitu. Jadinya kayak gini. Nah, itu kan tadi kayak gap gitu kan. Nah, ini dari sini kita kasih animasi untuk dia tutup gitu. Animasi, karena ini satu, kita tambah animasi lagi, add animation. Jangan klik di sini. Kalau klik di sini dia akan ganti animasinya. Kalau klik add berarti dia ada 2 animasi. Kita klik fade, kita ambil fade, itu dia pelan-pelan hilang gitu. Nah, kita kasih with previous. Nah, kan pasti siswa mempunyai waktu untuk membaca ini kan mempunyai waktu. Nah, kita kasih waktunya gitu. Jadi aplikasi animasi ini akan masuk gitu, akan bekerja di waktu keberapa gitu. Waktu maksimal di sini kan itu paling tinggi adalah 125. Dari 1,25 detik kita kasih siswa baca itu sekitar 3 detik lah. Berarti ini kan 4,25. Nah, jadi ketika kita play jadinya kayak gini. Nah, dia akan nahan dulu, jadi dia tidak langsung pindah selanjutnya. Jadi 3 detik baru berpindah kayak gitu. Jadi harus ada akhiran dari animasinya. Ini kita boleh kenapa jadi 5 ya. Nah, untuk kita lanjut ya sedikit lagi gitu. Nah, dari fly in kan tadi udah dia animasinya masuk kayak gitu. Terus kalau udah kita kasihkan konsepnya, baru kita pancing siswanya untuk mengarahkan mereka belajar di sekitar mereka kayak gitu. Kalau bisa dari contoh yang ada di gambar kayak gitu, ataupun nyarinya di gambar juga bisa gitu. Ini kita buat slide ketiga, duplikat saja. Ini kita ajak mereka. Ngajaknya gampang, bisa gitu kan. Kira-kira apa ya contohnya gitu kan. Jadi jangan contohnya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau bisa yang menarik gitu kata-katanya. Kira-kira apa ya contoh dari materi ini gitu kan. Itu kita tulis ya. Ini fontnya kita kecilkan dikit. Kira-kira apa ya contohnya? Contoh dari barisan aritmatika di kehidupan sehari-hari gitu kan. Sehari-hari. Nah, tanda tanya ini kan kecil nih. Nah, kok bisa tadi kan ada dia visual kan gitu. Ini besarin aja gitu. Jadi boleh kawan-kawan desain gitu, sepuas kawan-kawan lah gitu kan. Dan ini boleh ditambah-tambah lagi gitu. Ini sih yang sederhana aja gitu. Nah, kalau udah untuk konten slide 3, kita masuk dulu slide 2, kita akhiri dulu. Seperti tadi, klik 2 buah animasi ini, klik animation, add animation, baru kita masuk ke exit nih, fade warna merah. Maka kita kasih with previous. Nah, sehingga dua-duanya sudah with previous. Kita kasih waktu siswa untuk membaca konsep ini. Kira-kira 7 detik lah.
untuk siswa membacanya. Ini kan terakhir itu detik ke 1,5 detik. Nah, itu ditambah durasi 5 detik, ditambah durasi setengah detik, jadinya 2 detik. 2 detik kita tambah 7 detik, berarti ini ke 9. Nah, jadi dia terlambat masuk sampai di 9 detik kayak gitu. Nah, kayak gini gambarnya. Masuk tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindah kan? Nah, kayak gitu. Nah, nanti dia akan masuk transisi. Ini kan masih on mouse click, kita klik after gitu, sehingga dia nanti berpindah ke slide 3 secara otomatis gitu. Nah, ini masuk lagi, kita kasih animation lagi. Caranya sama, mudah, polanya kasih play in, masuk, kasih exit ya gitu. Nah, kayak gitulah sederhananya. Kasih with previous, kasih waktu dia keluar gitu, atau animasi keluar ini masuk 1,25. Kita kasih waktu mereka sampai 4,25 gitu, sehingga jadinya kayak gini. Masuk, tahan, nanti keluar. Nah, ya gitu. Nah, kita coba lihat dari awal ya. Kita lihat dari awal. Ini masuk. Oke. Disapa dulu, nanti dia akan hilang, pindah masuk slide 2. Seperti ini. Terus nanti dibaca, setelah dibaca nanti di pelan-pelan menghilang, masuk slide 3. Nah, kayak gitu. Nah, sederhananya seperti itu. Nanti kawan-kawan bisa mengulangi lagi pola-pola seperti ini. Gitu. Nah, ini terakhir kita kasih contoh. Nah, untuk contoh kita bisa mengacak-acak lagi PPT ini gitu. Nah, caranya semua barang yang ada di layar ini itu kita keluarkan gitu. Nah, kita klik papan tulis, guru, meja, lantainya, kita kasih add animation, terus dia keluar gitu dari ke segala arah lah gitu, random gitu. Kita kasih play out gitu, kasih play out, kita kasih with previous. Nah, kita cek satu-satu. Meja itu turun ke bawah. Nah, kita kasih effect option to bottom, berarti dia keluar ke bawah gitu. Nah, kalau misalkan lantai ke bawah juga. Terus kalau papan tulis itu ke atas, karena paling dekatnya ke atas ya gitu. Nah, kalau guru dia lari ke arah mana ya? Serah kawan-kawan sih. Ini ke kanan ya. Nah, jadi kayak gini. Oh ya, kasih delaynya juga, jangan lupa. Ini 4,25. Nah, kita tambah lagi dikit ya, sampai 5 detik banget. Jadinya kayak gini. Termasuk, tunggu. Oke, kayak gitu. Keluarnya itu. Nah, sehingga ini blank gitu, kosong. Nah, maka slide karena tadinya kosong, maka ini semua kita hapus gitu. Ini kita hapus semua gitu. Nah, jadi tadi kan akhirnya kosong. Nah, di sini kita bisa isi untuk contoh gitu, sehingga kawan-kawan bisa menginsert gambar yang cukup besar gitu, sehingga siswa juga mudah melihatnya. Ini saya udah ada menyediakan gambarnya. Ini agak oke, kita masukkan. Oke, kita masukkan. Usahakan kalau kawan-kawan kan biasa gambarnya itu persegi ya. Nah, ini bisa diedit di PowerPoint gitu. Misalkan kita mau jadikannya bentuk bulat ya gitu kan, bisa di sini. Nah, di sini bisa bentuk bulat, tapi kalau biasa saya di sini sih di crop aspek rasionya itu 1:1, terus pilih lingkaran sehingga dia menjadi bentuk lingkaran sempurna kayak gini. Kasih border atau kasih garis di tepi-tepinya, itu klik picture border, kasih outline nya, misalkan warnanya apa ya, warna inilah. Terus weight, kasih ketebalan. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini juga boleh kawan-kawan buat, misalkan crop menjadi ini seperti ini ya gitu. Nah,
bentuk diamond. Karena ini diamondnya masih belum pas, kita aspek rasionya 1:1. Nah, terus kita geser sampai gambarnya itu dapat yang kita inginkan. Nah, kayak gini. Oke. Kasih border. Ini hanya pemanis saja sih. Kalau misalkan kau nggak pakai pun nggak masalah ya gitu. Oke, gitu. Nah, kita susun, baru kita kasih keterangan gambar gitu. Kasih keterangan gambar. Misalkan ini susun gelas. Pakai fontnya Arial rounded. Nanti ini kawan-kawan pandai-pandai ini lah ya, pandai-pandai mengimprovisasi lah ya, sekreatif kawan-kawan lah. Mau gimana misalnya? Kalau ini saya hanya pakai 2 contoh gitu. Terus warnanya boleh sesuaikan. Kalau 2000 minimal Microsoft 2013 punya eyedropper, artinya bisa mencuri warna nih. Nah, kita klik. Nah, jadi bisa berubah warnanya. Tapi kawan-kawan pasti tahu sih soal ini. Nah, kita tulis ini susunan kursi. Nah, kalau udah, karena kan ini kan baru ya, kita blok semuanya, kita kasih animasi. Lain seperti tadi, effect option, kasih bounce. Oke, timingnya kita bisa ganti ke previous. Oke, waktunya bisa diperbanyak jadi 1 detik. Kan tadi masuknya masing-masing kan, jadi bisa kita akali dengan dia masuk dari berbagai arah. Kalau ini dari atas, yang ini dari bawah, oke. Yang ini dari dari sini juga boleh, yang ini dari samping. Gitu. Terus masing-masing waktunya bisa kita atur. Ini dulu yang masuk 0, terus yang kedua ini masuk, baru kita kasih delaynya 0,5, baru susunan gelas dan kursinya itu serentak masuknya 0,75. Nah, jadinya seperti ini. Tuh, lihat lagi ya. Set. Nah, kayak gitu. Itu sih. Nah, kalau kawan-kawan rasa ini mas tulisannya kurang besar, kita besarkan gitu. Asalnya bagus sih. Ini asalnya. Oke, jadi setelah itu kawan-kawan bisa menduplikat lagi slide yang pertama, karena ini kan dari kosong nih nanti ini akan kita kasih animasi keluar gitu. Animation, add animation, kita kasih play out, jadi mereka keluar lagi dari arah masing-masing kayak gitu. Misalkan ini keluar yang lingkaran ini, kita suruh balik ke atas, ini suruh kita balik ke bawah. Oke, sudah ke bawah. Yang ini kita keluarkan ke kiri, yang ini kita keluarkan ke kanan. Ke mana? Kanan. Oke, jadinya seperti ini. Set. Nah, karena kan cepat tuh. Nah, kita kasih delay biar siswa bisa baca. Kita kasih sampai 6 detik lah. Tuh. Set. Oke, tunggu. Nah, sehingga siswa bisa mencernanya dulu, itu keluar gitu. Nah, habis itu baru masuk di slide pertama. Tadi kan dari kosong tuh. Nah, kita pakai slide pertama karena slide pertama ini datang dari kekosongan, guys. Dari kekosongan gitu. Nah, ini kita bisa duplikat slide-nya, kita letak ke bawah, digeser ya itu. Gitu. Jadi dari sini, kita sheet-nya udah, kita belum ubah dari on mouse click jadi after. Nah, ini juga on mouse click jadi after, sehingga nanti dia bisa otomatis pindah.
Nah kayak gini masuknya. Masuk, ditunggu, keluar, pindah. Set. Nah kayak gitu. Jadi di slide kelima, setelah mereka dapat contoh soal, kita kasih challenge gitu. Kita kasih contoh soal yang siswa itu akan mikirkannya gitu kan. Misalkan kita kasih contoh, kalau barisan bilangan genap apakah termasuk barisan aritmatika atau bukan? Kayaknya pusing ya kalau matematikanya kayak gitu, ada kok langsung merengut gitu ya, atau bukan? Nah, bukan. Dan bahasanya jangan berat gitu, santai ya itu. Atau kalau misalnya ada bahasa yang lebih santai dari ini, pakai ya gitu. Nah, saya kasih waktu misalkan berapa detik ya? 10 detik lah. Tapi kalau misalkan kawan-kawan pengennya ngasih waktu mereka 15 detik, kasih ada 15 detik gitu. Nah, kita kasih animasi yang menunjukkan itu tuh kayak timer gitu. Kalau misalkan kayak di game-game dulu kan kayak ada bom gitu kan. Nah, karena ini kita tidak punya bom karena nanti ditakut teroris, kita kasih ini saya tidak diculik ya kalau misalkan ngomong kayak gini ya. Oke, kita kasih aplikasi shape atau bentuk persegi yang bisa ditumpulin gitu. Ini contohnya. Nah, kita kasih warna apa ya? Warna merah yang agak gelap dikit. Kita perhalus lagi warnanya, agak digelapin. Nah, jadi sehingga tidak terlalu sakit nih mereka ngeliatnya. Nah, ini nih kita bisa buat animasi yang kayak timer gitu dengan cara kita mengklik wipe. Nah, nanti karena ini tidak ke preview ya, kayak gini ya maksudnya. Set. Nah, ini kan lama tuh, baru muncul ini kan, karena kita belum kasih with previous-nya gitu. Nah, kasih with previous ini dibilang 0,5 karena berada di bawah ini gitu. Ini gampang saja geser ke atas. Nah, berubah jadi 1 detik, atau kawan-kawan manual pun boleh gak gitu. Nah, dimutus serempak kayak gitu, baru ini kan ke atas, kita kasih ke samping, jadinya kayak gini. Oke. Karena ini masuknya terlalu cepat ya, kita kasih delay 2 detik. Nah, kan ini kayaknya udah pas nih. Nah, tinggal waktunya kita perlama. Caranya durationnya itu kita kasih, ini kan 10 detik ya, terus delaynya ini 2 detik, berarti kita ini jadi 12. Nah, sehingga bentuknya kayak gini. Nah, itu jadi lama gitu sampai full. Ini kan tiba-tiba hilang kan. Nah, karena tadi ini tiba-tiba hilang karena ada textbox ini. Nah, textbox merah ini yang asalnya dari slide 1 ini kita hapus, sehingga dia tidak bakal hilang gitu. Nah, tunggu gitu kan. Nah, usahakan nih, harapannya siswa ini mikir gitu kan, kasih waktu. Jangan sampai lah dia kasih waktu, dia ngasih Google kan. Nah, gitu. Nah, kalau sudah selesai, kita langsung masuk ke slide selanjutnya. Seakan-akan berpindah. Kita bisa mengkopas slide di nomor 2. Slide nomor 2 kita duplikat, kita masukkan slide untuk slide terakhir. Nah, ini transisinya jangan lupa kita ubah after sudah. Nah, baru kita jawab benar gitu kan. Nah, ini kita husnuzon ya, kita prasangka baik, ini siswa jawabnya betul nih gitu kan. Benar ya, kamu pintar, pandai-pandai lah gitu kan. Benar, kamu pintar. Iya betul, jawabannya adalah gitu kan, kamu pintar. Nah, jawabannya adalah barisan aritmatika merupakan barisan bilangan genap begitu. Nanti kawan-kawan bisa ngasih visualisasi yang lebih bagus juga, tak masalah itu, karena perlu waktu juga untuk ngedesainnya gitu kan. Nah, barisan aritmatika termasuk
barisan barisan bilangan genap, barisan bilangan genap termasuk barisan bilangan, termasuk barisan aritmatika. Nah, ini dikecilkan dikit. Nah, nanti sebenarnya kawan-kawan bisa ngasih visualisasi itu sama kayak di ini kayak gitu, karena ada visualisasinya, tapi itu kawan-kawan buat sendiri lah ya gitu, ataupun cari di Google juga bisa gitu. Nah, sehingga jadinya kayak gini. Nah, seperti itu. Ini animasi sederhananya. Jadi kalau kita ulang dari awal, jadinya kayak gini. Masuk. Oke, tunggu. Oke, nanti dia masuk ke slide 2. Nah, ya gitu. Terus habis itu kita nanya kan, apa sih contoh di kehidupan sehari-harinya kayak gitu. Nah, kira-kira apa ya contoh dari bahasa aritmatika di kehidupan sehari-hari? Keluar. Nah, gitu. Jadi transisinya halus ya gitu. Nah, sudah, nanti dia keluar, masuk lagi gitu. Nah, kita kasih challenge, kita kasih tugas. Jangan sampai kita tidak memberikan sesuatu di dalam video atau media pembelajarannya gitu. Nah, pindah, masuk. Nah, baru jawabannya gitu. Nah, ini contoh sederhana dari media pembelajaran. Kalau kawan-kawan mau ngasih tugas juga bisa gitu kan. Oh ya, plus ya, kita bisa kasih lagu gitu. Cara ngasih lagunya ini insert, terus audio on my PC gitu. Cuman karena saya ini tidak memasukkan lagu kalau nggak salah di dalam laptop ini laptop ini ada lagu nggak? Lagu terserah lah, lagu ada band nggak apa. Tapi kalau nanti kalau misalkan buat pembelajaran, iya ya, lagu lain ya, kita coba otak-atik ya. Nah, ini kan ada cinta yang sempurna, narasi gitu ya. Nah, ini bisa kita masukkan audio on my PC. Nanti pilih lagunya, terserah gitu kan. Ini misal ya, ini misal, tapi kita nggak play kok gitu. Ini maaf ya, panitia gitu kan. Kita kasih lagu yang membangun lah ya kawan-kawan, jangan lagu cinta-cintaan apa gitu ya. Itulah. Misalkan kita ini misal. Nanti kalau udah audionya masuk, ini kan no style. Ini kita kasih play in background. Jadi play in background ini maksudnya dari slide 1 sampai slide 6 lagunya ini terputar terus kayak gitu. Nah, ini kan ada icon sound nih. Ini kita pinggirin ya, keluarkan. Nah, nanti baru di play. Nah, saya tidak mau nge-playnya karena ini lagu dangdut ya. lagu bukan lagu pendidikan ini kayak gitu. Nah, oke. Sederhananya seperti itu. Cara membuatnya jadi video itu klik file, nanti export. Nah, klik create video. Ini kan ada second span on each slide. Maksudnya itu setiap slide itu kita kasih 5 detik. Nah, karena tidak perlu kita nolkan, nanti baru klik create video. Nah, nanti simpan terserah di mana, namanya terserah apa, baru save. Nah, nanti tunggu di loading. Nah, jadi Oke, mungkin cukup sekian ya cara membuat media pembelajaran sederhana. Ini sangat sederhana loh, jadi kawan-kawan bisa mengimprove PPT ini menjadi lebih bagus lah gitu. Nanti kalau misalkan mau PPT-nya, saya juga akan memberikan ke PPT yang udah saya bikin nanti biar kawan-kawan juga bisa. Oke, terima kasih buat Bang Muda. Simple, praktis dan menarik nih menurut saya, Bang. Nah, keren sekali bagi mungkin kawan-kawan yang di rumah atau dimanapun kan bisa meniru ya, gampang sekali nih. Mungkin aplikasinya juga tidak berbayar gitu kan, Bang. Berbayar sih, cuma biasa di-crack gitu ya. Di-crack kan, ke Indonesia ya. Karena kita pengen untuk belajar gitu kan sama-sama. Nah, ini udah sangat simple, praktis. Nah, menurut Abang ada nggak tipsnya nih untuk ini? Kalau berbicara soal pendidikan itu tidak cukup hanya media pembelajaran, karena esensi dari pendidikan itu setidaknya itu ada 4 aspek. Iya, kognitif menyangkut psikomotorik, oke, mungkin bisa dari media pembelajaran. Cuma yang dari segi spiritual atau sosial itu penting juga. Jadi harapannya kita sama-sama berdoa lah ya, ini pandemi semoga cepat selesai sehingga
tenaga pengajar kayak guru itu juga bisa bertatap muka langsung untuk belajar dengan siswanya sambil seru-seruan di kelas gitu kan. Kita kalau misalkan di kelas bisa ada yang ribut apa, kayaknya kangen lah ya, diributin siswanya atau dijegelin siswanya gitu, atau gurunya menghukum gitu kan. Tapi lah itu pendidikan kita di masa lampau. Tapi sekarang kita bisa mensupportnya dengan media pembelajaran itu. Jadi harapannya nanti ketika after pandemi kawan-kawan juga tetap menggunakan teknologi lah sebagai alat atau jembatan untuk mentransfer pemikiran kawan-kawan atau materi-materi pembelajaran sehingga lebih menarik, efektif dan efisien. Kayak gitu ya sih. Oke, terima kasih buat Bang Huda. Nah, jadi itu ya kawan-kawan, jangan sampai gara-gara COVID ini kita juga tertinggal gitu. Walaupun banyak guru-guru merindukan untuk ngajar di ketemuan sama muridnya seperti itu. Mungkin hanya sekian ya pemaparan dari saya pribadi dan pemateri dari saya Bang Huda. Kurang dan lebihnya saya selaku moderator mohon maaf. Akhir kata terima kasih. Bye. Selamat.